Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Murtayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Nunung Nurhayati. Kode perusahaannya yaitu BEMAS. Nama perusahaannya yaitu PT Bank Maspion Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita buka dulu chartnya. Nah, sudah masuk ya. Di sini kita perbesar dulu. Nah, kemudian kita ganti di sini dengan kode BEMAS ya. Oke, Bank Maspion Indonesia Tbk. Kemudian kita enter. Kemudian kita ganti di sini dari bulan 1 ya, supaya time frame-nya lebih panjang. Kemudian kita ganti di sini dari bulan 1 ya, supaya time frame-nya lebih panjang. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat charting dari perusahaan Bank Maspion ini, dari awal Januari itu harga sahamnya sideways. Kemudian di bulan Februari, di bulan Maret ya, sorry. Di bulan Maret itu naik, kemudian turun lagi, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik turun, kemudian sideways. Sampai nanti di bulan 10 Desember itu naik tinggi sampai mencapai puncak tertinggi di harga Rp2.760 per lembarnya. Seperti itu. Nah, kemudian harga terendahnya itu di harga 332 ya ini ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 November ya. Dari sini sampai menyentuh puncak tertingginya ini. Seperti itu. Kita ingin lihat selama ini investor besarnya ngapain. Yang jelas di sini mereka markup, pasti memborong barang-barang yang dijual oleh investor lain, kemudian sampai harganya naik tinggi. Oke, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Kita buka datanya di Broksum ya, broker summary-nya. Kemudian di sini kita ganti dengan kode BEMAS. Kemudian tanggalnya kita ganti dengan tanggal 1 bulan 11. Kemudian di sini tanggalnya tanggal 16. Oke, kemudian kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya ya, kalau kita hitung secara keseluruhan total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual selama periode ini ya, dari tanggal 1 November sampai tanggal 16 ini ya di sini. Itu investor besarnya kesimpulannya melakukan big distribution. Jadi, selama fase kenaikan ini, investor besarnya itu cenderung lebih banyak memborong ya, seperti itu. Jadi kita perlu melihat aksi mereka selanjutnya. Jadi kesimpulannya di sini big distribution. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari saham perusahaan PT Bank Maspion Indonesia Tbk ini. Nah, berdasarkan hasil riset saya dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Bank Maspion Indonesia Tbk ini 93,4% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Ya, jadi sisanya 7% itu dalam bentuk warkat ya. Kemudian investor besarnya itu memiliki porsi kepemilikan yang sangat besar, yaitu 89,6%. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari kepemilikan investor besarnya, secara psikologi mereka punya kepentingan yang cukup besar untuk membuat harganya ini menjadi naik sangat tinggi. Mereka akan melakukan aksi hajar kanan atau borong ketika mereka ingin menjual porsi kepemilikan mereka yang cukup besar itu. Jadi potensi naik tinggi itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena
kepemilikan investor besarnya cukup besar di sini. Bukan cukup besar, sangat besar sekali. Seperti itu. Dan ternyata kepemilikan investor retail itu cuma 4,7%. Jadi sangat-sangat good emiten seperti itu. Saya sangat suka dengan perusahaan-perusahaan yang seperti ini jika diinvestasikan jangka panjang. Kita cukup berpatokan ke mereka aja, investor besarnya aja. Kalau mereka jualan besar-besaran, misalkan dalam sebulan mereka sudah keluar 5%, nah itu kita mulai perhatikan, tetap perhatikan mereka. Jadi ini layak diinvestasikan jangka panjang karena mereka punya kepentingan yang cukup besar. Mereka di sini ibaratnya dana mereka tertanam di sini. Di perusahaan ini cukup besar sekali. Seperti itu. Jadi mereka mau tidak mau kalau ingin untung kan otomatis mereka harus borong kan, harus borong kanan, hajar kanan supaya harganya sangat tinggi, kemudian nanti mereka jualan ke investor retail di atas begitu. Kalau mereka butuh dana, caranya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Nunung Nurhayati ya. Untuk dua perusahaan yang lain yang di-request nanti saya akan buatkan videonya satu persatu. Seperti itu. Jadi silahkan ditunggu aja video selanjutnya. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.